Bismillahirrahmanirrahim. Masalahnya, banyak suami istri memiliki PR terhadap pasangannya. Tapi sudah buru-buru pengen supaya anaknya qurrata a'yun. Lalu ketika anaknya tidak kunjung qurrata a'yun, maka yang menjadi sasaran kemarahan, emosi adalah anaknya. Karena anaknya bisa jadi kalau dia tahu ilmunya, dia berkata, saya tidak bisa menjadi qurrata a'yun untukmu, mungkin karena kamu juga tidak qurrata a'yun untuk pasanganmu yang telah melahirkan aku. Bisa jadi seorang bapak akan mendapati ketika dia mengatakan, kamu begini, kamu begini. Lalu kemudian sang anak kalau dia paham ilmu akan berkata, mungkin saya tidak bisa menjadi qurrata a'yun untuk bapak, karena bapak juga tidak pernah menjadi qurrata a'yun untuk ibu. Karena ayat ini itu dalam. Ayat ini tuh begitu dalam kehidupan. Dan inilah yang menjadikan akhirnya kita belajar pada ayat ini, satu aja ayat kita pelajari. Ayat ini memberikan kepada kita sebuah pelajaran besar. Berarti seorang bapak dan ibu, PR besarnya itu setelah dia menata ketaatan mereka kepada Allah itu apa? Yaitu menata bagaimana hubungan dan manajemen rahmat dan kasih sayang antara suami istri. Karena manajemen kasih sayang yang ada di antara mereka berdua berdampak besar pada dua perkara. Anakmu akan hebat, anakmu akan menjadi qurrata a'yun. Qurrata a'yun untuk kalian berdua. Dan menjadi hebat ketika mereka bisa menyelesaikan banyak masalah. Dan memberikan kontribusi kebaikan untuk bapak dan ibunya. Dan untuk bangsa dan umat yang mereka jumpai. Itulah PR kita. Ya. Maka inilah yang menjadikan kita memahami ini. Makanya sebelum kita bertengkar, terutama masalah-masalah yang receh. Pikirin, emang layak kita memperdebatkan masalah receh. Lalu dengan sebuah resiko kita akan mengorbankan qurrata a'yun anak kita. Banyak orang yang terkadang ketika mereka tidak tahu tentang betapa hajat kita besar terhadap kerukunan antara suami istri. Banyak suami istri itu karena tidak dibimbing dengan ilmu. Akhirnya apa? Ya suka mempersoalkan dan memperdebatkan hal yang remeh. Yang sebenarnya bisa selesai ketika seorang istri tahu dia harus taat kepada sang suami. Dan bisa selesai ketika suami juga bersabar atas bengkoknya seorang wanita. Tapi karena mungkin banyak karena tidak mempertabedeburi tentang ayat ini. Lebih rela untuk memperdebatkan masalah recehan, masalah remeh. Lalu dibumbui dengan sebuah pembenaran dengan mengatakan ini bukan remeh, ini masalah besar. Ya masalah besar menurut versi emosinya. Tapi tidak pernah besar di kacamata syariat. Akhirnya setelah masalah remeh itu diturutin dan akhirnya menjadi pertengkaran, apa yang terjadi? Banyak yang dikorbankan. Seorang istri akan mengorbankan keridhaan dari sang suami akan mengorbankan ketenangan istrinya yang menjadi madrasah dan pelukan untuk anak-anaknya, dan yang juga akan dirasakan adalah anak-anak mereka akan tergores dalam luka dari pertengkaran bapak dan ibu mereka, dan luka itu tidak akan bisa disembuhkan kembali. Walaupun harus diminumi dengan obat-obat antibiotik yang diminumkan untuk mereka. Ini loh PR sebenarnya. Jadi ayat surat Al-Furqan itu Masya Allah 74 itu tidak seringan yang selama ini kalian tahu. Coba. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Selesai. Tidak ada makna. Ayat itu harus dikasih makna. Lah memberi makna pada ayat itu harus dengan ilmu. Jangan menjadi generasi yang hanya dilatih tapi tidak ngerti makna. Maaf ya, monyet itu dilatih. Bisa sholat, bisa pergi, ayo Saimin, pergi ke pasar. Tapi dia nggak ngerti makna dari apa yang mereka lakukan. Moga-moga kita terhindar dari generasi kera yang tidak pernah tahu makna dari apa yang dia lakukan ketika dia dilatih. Kita harus menghidupkan kembali ayat untuk memberi makna. Maka inilah yang menjadikan kita mengerti betul bahwasanya pada kehidupan ini adalah sesungguhnya ketika kita membicarakan keluarga kokoh, ya tergantung bagaimana pasangan suami istrinya. Dan ketika kita membicarakan generasi-generasi tangguh, ya itu tergantung bagaimana suami istrinya. Setelah kita memahami ini, nah ini berkaitan pula. Bagaimana kalau dalam kondisi keluarga kita mendapatkan titipan-titipan istimewa dalam tanda kutip. Yaitu adalah anak-anak yang berkebutuhan khusus.
Bagaimana sikap yang harus dimengerti oleh setiap orang tua setelah orang tua mengerti bahwasanya kerukunan mereka berdua sangat mempengaruhi keturunan mereka, maka kita pembicaraannya konteksnya lebih menukik lagi. Bagaimana kalau keluarga itu mendapatkan titipan-titipan khusus, istimewa dari Allah. Dan tentunya kita paham ya, saya perlu menjelaskan. Sebelum kita nanti jelaskan apa yang harus dilakukan, saya harus memberitahu di dalam kacamata perspektif iman. Allah itu kalau menitipkan satu anak istimewa kepada kita, Allah itu tidak pernah memiliki produk gagal. Jadi tidak ada yang namanya produk gagal ketika satu keluarga diberikan anak berkebutuhan khusus, maka jangan pernah mendefinisikan itu anak merupakan produk gagal. Allah itu tidak pernah memproduksi produk gagal pada kehidupan makhluknya. Lah kalau Allah itu sudah memiliki produk cacat pada produksi yang Allah ciptakan, terus yang sempurna dalam setiap produknya siapa? Kalau Allah saja kita tuduh memberikan produk gagal untuk kehidupan manusia. Tidak bisa diterima dengan akal kalau ada yang mengatakan ini produk gagal. Tidak bisa, nggak ada produk gagal. Yang gagal itu cara kita yang tidak tahu menerjemahkan setiap produk yang Allah titipkan untuk kita. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau ada seseorang yang diberikan oleh Allah titipan-titipan anak-anak yang betul-betul istimewa. Yang kedua, Allah itu berbaik sangka kepada kita bahwasanya Allah tidak salah memilih pundak dan Allah tidak pernah salah memilih pundak manusia untuk Allah berikan beban kepadanya. Wong kita selaku orang tua aja tidak pernah salah kok kita. Insya Allah kita tidak salah ketika memberikan beban kepada anak-anak kita. Contoh nih, saya akan pergi safar ke Surabaya misalkan. Ketika perjalanan mau ke Surabaya, saya akan menurunkan itu berbagai macam barang yang dibawa. Ada anak saya yang sudah besar, ada anak saya yang masih kecil. Saya tidak mungkin dong memberikan kepada anak saya Nauman yang umurnya baru 1 tahun 7 bulan, saya kasih dia tas untuk dibawa ke mobil. Tidak mungkin lah. Ya paling-paling ya saya akan titipkan kepada Nauman yang baru bisa berjalan. Ini Nauman mobil 1 dibawa ya untuk mainan di mobil. Anak saya yang lebih besar ada misalkan Basam, ada mungkin Ja'far. Saya akan berikan amanah untuk membantu saya membawa barang ke mobil ya dengan agak lebih besar. Basam membawa tas agak besar. Ja'far yang lebih gede badannya, saya kasih beban yang lebih besar lagi. Saya tidak mungkin dong mengasih beban kepada Basam dan Nauman itu terbalik. Basam saya kasih tas, punggung, Nauman saya kasih mobil. Oh, ini orang tua bodoh ini. Tidak mungkin itu terjadi. Yang kita ambil menjadi sebuah pelajaran adalah, loh kalau orang tua aja tidak pernah salah memilihkan beban yang harus diringankan oleh anaknya, loh apalagi Allah. Allah itu nggak salah untuk memilih pundak. Allah itu tidak pernah salah memilih pundak. Makanya ketika pundak itu Allah pilihkan antara ibu dan bapak, Allah pilih pundaknya untuk mendapatkan anak istimewa. Berarti ada satu hikmah besar yang pasti Allah berikan. Kalau tidak ibu temukan hari ini, mungkin besok. Kalau tidak ditemukan besok, mungkin lusa. Kalau tidak ditemukan lusa, mungkin bulan depan. Tapi yang pasti ada hikmah dalam setiap peristiwa yang Allah berikan pada kehidupan manusia. Itu yang kedua. Yang ketiga, ketika Allah itu akhirnya membebankan kepada kita keturunan, Allah membebankan kepada kita keturunan istimewa. Yang ketiga itu mungkin caranya Allah supaya menghapuskan dosa-dosa kita setiap harinya dan setiap waktunya ketika disikapi dengan keikhlasan tanpa kita harus beristighfar dan tanpa kita bertobat setiap waktunya kepada Allah. Tapi dengan kita ridho pada setiap ujian yang Allah titipkan kepada kita selaku orang tua dengan anak-anak istimewa, maka akan gugur dosa-dosa kita setiap hari, bahkan setiap jamnya dan setiap menitnya kalau kita ikhlas mendapati itu. Itu yang ketiga yang kita harus pahamkan dulu. Saya ingat sekali perkataan ibu yang saya sangat cintai, Allah yarham. Saya pernah nanya sama ibu, kenapa ya ibu dikasih oleh Allah ujian yang berat? Anak yang pertama cerebral palsy, anak yang kedua juga cerebral palsy. Jawaban ibu simpel tapi ngena. Kalau bahasa anak sekarang mak jelek. Kata-kata ibu saya adalah begini. Kata-kata ibu saya adalah, nak, terkadang tobat kita belum tentu nasuha. Terkadang istighfar kita belum tentu datang dari hati yang khusyuk. Tapi kalau kamu diuji oleh Allah dan kamu bersabar dengan ujian itu, maka tanpa kamu beristighfar pun dosa-dosamu akan dirontokkan, dihapuskan oleh Allah dengan ujian yang kamu hadapi dengan sikap kelapa. Mau diapain, nak? Kata ibu saya.
Ibu kalau menggerutu, ibu kalau mencaci, tidak akan pernah kembali waktu dan tidak akan pernah menjadi normal anak kakak-kakakmu kan. Sama-sama dikasih pilihan, kenapa kita nggak mau memilih pilihan yang justru melapangkan hati kita? Dan itu saya buktikan bagaimana ibu tidak pernah berkeluh kesah sepanjang hidupnya. Meninggal dunia karena serangan jantung, sore hari menjelang malam, paginya, siangnya itu masih memandikan anaknya, siangnya masih nyuapin anaknya. Bukan setahun 2 tahun, 40 tahun lebih. Bapak dan ibu saya itu menemani kedua kakak saya yang istimewa sampai mereka berdua kembali pulang kepada Allah. Tidak pernah berniat menitipkan kepada siapapun. Tidak pernah berniat untuk merepotkan saya. Bahkan saya pernah menjumpai ibu saya itu berdoa begini. Kalau saya ibu berdoa, ibu ingin berdoa supaya Mbak Yusa dan Mbak Risma, kedua kakak saya, meninggal lebih dulu daripada ibu. Saya tanya, kenapa begitu, Bu? Supaya Mas Yusa dan Mbak Risma nggak ngerepotin kamu nanti kalau sudah punya keluarga. Biarlah mereka wafat dulu, ibu selesaikan, ibu kembalikan mereka berdua kepada Allah, baru setelah itu ibu rela apabila ibu dipanggil oleh Allah. Walaupun memang Allah tidak menakdirkan itu. Ibu saya meninggal lebih dulu, disusul dengan bapak saya 5 tahun berikutnya, disusul oleh mbak saya 6 tahun berikutnya. Tapi itu yang kita harus mengerti. Allah kalau nitipkan anak istimewa untuk kita, maka sesungguhnya itu bukan salah. Allah menitipkan anak istimewa untuk kita itu karena Allah ingin menggugurkan dosa kita setiap waktu. Supaya ketika balik kepada Allah, sebagian besar dari dosa itu sudah dihapuskan dengan ujian yang disikapi dengan sikap keridhaan dan kelembutan. شكرا يا ربي شكرا هديت قلبي شكرا